Jadi Pancasilanya ini ideologi kita ini belum berkembang dengan bagus. Ibarat tuh tanaman tuh udah dicabuti. Tapi saya ingat bahwa saya ini malaikat. Saya punya hati nurani. Dan suara Tuhan adalah suara kebenaran. Terang. Nah, tapi sekarang ini sudah zaman rainbow itu sudah berubah, udah usang. Jangan cerita rainbow. Saya ini loh generasi rainbow. Sekarang Afrika itu negara miskin, tidak mau ada yang nyentuh. Siapa yang nyentuh? Cina. Orang hitam-hitam ngomong bahasa Cina. Loh itu yang ngomong juga jenderal bintang satu. Kalau dalam nurani saya sebagai malaikat dengan sumber anul. Oh, kalau kita mau lihat flashback ke belakang, siapa yang membina khilafah ini? Sampai dengan adanya Usamah bin Laden. Saya ini kalau diomong data, ya sama aja saya ini bingung gitu loh. Jadi saya bilang dari nurani itu permainan-permainan, tapi kita sudah tidak laku lah rainbow. Kita melihat siapa dinasti yang paling lama berkuasa di China. Kita belum tahu ya, apakah dinasti komunis ini akan tetap berkuasa. Kita lihat dari awal, dari kerajaan Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, maupun dinasti Yuan, maupun dinasti yang Manchu, itu semuanya itu sirna dan tidak bisa mempersatukan China dalam tempo waktu yang lama. Hai, kemana aja? Kok sekarang baru komen? Macam mana bos-bos kita ini? Gaspol, gubrak, oh lala bebe. Saya nih. Jadi akhirnya, jadi gini ya, Indonesia, saya balik lagi ke Indonesia. Indonesia itu tercipta adanya Pancasila. Begitu dia digaungkan Pancasila, dan karena negara-negara besar itu tahu bahwa Indonesia itu jamrut katulistiwa, banyak harta benda dan lain sebagainya, itu melimpah ruah harta hasil bumi dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu karena Soekarno seringnya jalan-jalan mendekati Uni Soviet, China dan lain sebagainya, maka Amerika itu takut. Mulai dihembuskan komunis, jeder. Jadi Pancasilanya ini ideologi kita ini belum berkembang dengan bagus. Ibarat tuh tanaman tuh udah dicabuti. Untuk nggak mati ada Pak Jenderal Junior Tobing. Nah, dijebretkan. Begitu Amrik itu, kalau saya ngomong, kalau saya debat kalah. Tapi saya ingat bahwa saya ini malaikat. Saya punya hati nurani. Dan suara Tuhan adalah suara kebenaran. Terang. Kita kembali lagi. Kalau saya bicara Trinitas, untuk Nabi Tuhan ngomong Trinitas, apakah tidak model-modelnya seperti Amrik? Pertama. Kedua, dia mendekati Israel. Sumber-sumber negara-negara agama, pokok-pokok agama, dia mendekati Israel, Arab Saudi. Dia dekati semua. Jadi dari sana dia bermain dan dia melemparkan bola. Jadi istilahnya kalau kita tetelan bola itu mati, salah kamu. Jadi saya bilang, nah tapi sekarang ini sudah zaman rainbow itu sudah berubah, udah usang. Jangan cerita rainbow, saya ini loh generasi rainbow. Cuman karena dapat pencerahan Nabi 26, saya berpikir, iya. Jadi begini, seperti kita contohnya aja. Asia, kita 5 negara benua besar, Asia, Amerika, Eropa, Australia, Afrika. Sekarang Afrika itu negara miskin, tidak mau ada yang nyentuh. Siapa yang nyentuh? Cina. Dia memberikan memberikan pertolongan, dia menciptakan kemakmuran. Akhirnya apa? Menjadi persahabatan. Itu beberapa kira-kira sekitar tahun 2005 ya, Cina sudah berkutat. Maka dari itu seorang jenderal, enggak saya sebutkan dari Angkatan Darat, waktu itu ketemu saya di Cina, dia ngomong Afrika itu negara Cina kedua. Orang hitam-hitam ngomong bahasa Cina. Loh itu yang ngomong juga jenderal bintang 1. Saya kenal. Dan saya melihat sendiri orang-orang santriwati, perempuan dari mana Indonesia sendirian naik ke Cina. Santriwati. Jadi saya bilang Indonesia itu cukup banyak punya santri dan santriwati yang sudah diam
di Cina, dihembuskan. Oh, dibakar dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti. Tapi kalau dalam nurani saya sebagai malaikat dengan sumber anul, oh, kalau Pak Nabi kan A1, saya anul. Bermain, Amrik itu bermain di sini. Jadi istilahnya itu, kalau kita sudah Pancasila, ideologi kita tuh diajar dengan komunis, akhirnya kita menjadi saling curiga. Begitu ini rasanya sudah usang, digulirkan lagi khilafah. Kalau kita mau lihat flashback ke belakang, siapa yang membina khilafah ini? Sampai dengan adanya Usama bin Laden. Fairlah, please. Kita manusia. Ya toh, kita harus fair. Siapa? Sehingga akhirnya Usama bin Laden pun ngomong, ya dia mangkel, ditembak lagi langsung kan 9/11. Nah, kalau kita mau ngomong jujur, oh itu datanya dari mana, dari mana? Saya bilang saya tidak pakai data, saya anul, saya malaikat, saya boleh aja ngomong gitu. Itu binaannya Amrik. Jadi dari hari ini, Amrik, saya ini kalau diomong data, ya sama aja saya ini bingung gitu loh. Jadi saya bilang dari nurani itu permainan, tapi kita sudah tidak laku lah Rainbow. Maka dari itu saya bilang dengan adanya itu, saya sekarang kalau ditanya siapa agamamu, saya pengikut Isa, Nabi Isa. Saya akan menyalakan jalan terang. Jadi saya dengan umat Muslim, saya tidak bersinggungan. Saya Kristen, bukan. Saya Katolik, bukan. Saya pengikut Nabi Isa. Diajari siapa? Nabi 26. Jadi semua itu guyup. Apakah orang Cina itu terus gini-gini? Belum tentu, saya bilang. Itu menurut panunya Tuhan. Tapi orang Cina pun, itu dia juga apakah tidak punya jalan terang? Dia punya hati nurani. Dia membimbing, dia manukan. Saking startnya itu kalah. Dan kita sibuk berantem dengan ideologi, dengan ini. Di balik semua ini siapa? Siapa negara besar? Saya bilang, Amrik itu saking ketemu Israel. Dia majunya juga dari Israel. Jangan bilang, Amrik maju-maju. Enggak. Amrik majunya dari Israel. Kalau Cina majunya maju sendiri. Sekian, terima kasih. Jadi begini Pak Paul, kalau kita bicara ideologi, mainstreamnya itu ada sekitar 3 atau 4. Pertama itu kapitalis. Liberal kapitalis. Yang kedua kita bicara tentang Marxisme atau sosialisme ini terbagi 2, komunisme dan sosialis demokrat. Ya. Yang ketiga ideologi campuran. Ideologi campuran ini posisinya terletak antara kapitalis dan sosialis. Ya mungkin salah satu yang kita katakan ideologi campuran itu ya Pancasila kita ini. Yang keempat adalah ideologi yang sifatnya itu berdasarkan kitab suci agama gitu ya. Seperti mungkin yang diberlakukan di Iran sekarang. Ideologi berdasarkan hukum agama Islam gitu ya. Jadi ada 4 sebenarnya ideologi ini. Nah sebetulnya kalau saya dikatakan yang mana yang ideologi yang terbaik, saya juga nggak tahu. Tapi kalau saya mengatakan begini, ideologi ini disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negaranya sendiri ya, di masing-masing wilayahnya sendiri. Untuk China atau Tiongkok, kita melihat siapa dinasti yang paling lama berkuasa di China. Kita belum tahu ya, apakah dinasti komunis ini akan tetap berkuasa. Kita lihat dari awal, dari kerajaan Qin, dinasti Han, dinasti Tang, dinasti Ming, maupun dinasti Yuan, maupun dinasti yang Manchu, itu semuanya itu sirna dan tidak bisa mempersatukan China dalam tempo waktu yang lama. Nah, komunisme, kita akui bahwa dia bisa mempersatukan China, meskipun dengan dengan tangan besi dan otoriternya, karena kita tahu bahwa di China itu akan sangat banyak raja-raja maupun bangsawan-bangsawan landlord yang berkuasa. Tanpa adanya satu pemersatu ideologi, itu China nggak akan bisa jadi sebesar negara yang sekarang ini. Kalau mau jujur ya kita katakan, siapa yang bisa mempersatukan China sebesar seperti sekarang ini? Ya ideologi komunis. Tapi itu cocok buat mereka, meskipun sekarang ideologi komunis yang ada di China, itu sudah dimasukkan ke pinggir, secara ekonomi, politik dia masih menganut sosialis komunis, tetapi ekonominya sudah melaksanakan ekonomi pasar gitu. Jadi ini harus kita lihat. Kalau saya sih mungkin dari sisi ini ya, kalau ketemu orang China itu selalu ada 2 pendapat. Mereka selalu mengeluhkan apa yang ada mengenai demokratisasi di dalam negerinya. Tetapi saya pernah mengatakan kepada teman-teman di China waktu saya ke sana, kenapa
kenapa kalian menyesalkan masalah sistem Recording in sosialis progress. ini gitu. Karena kalau misalkan tanpa ada ideologi yang seperti sekarang ini, sosialis, China nggak akan mungkin bersatu. Terus kemudian mengenai Pancasila. Kalau saya melihat Recording Pancasila stopped. itu adalah ideologi yang universal. Jadi artinya Bung Karno itu tidak menciptakan Pancasila, tetapi menggali Pancasila seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal Junias. Tetapi memang ketika Bung Karno menggali Pancasila ini, konsensus nasional kita sebagai suatu bangsa ini berpegang kepada ideologi Pancasila. Tetapi ya itu konsensus yang mungkin tidak disepakati secara sepenuh hati oleh para pengusung ideologi khilafah ini, itu persoalannya. Tapi di sisi yang lain juga penerapan ideologi Pancasila ini secara ekonomi, kita sulit menentukan lembaga ekonomi apa yang pas buat kita gitu. Jadi akhirnya kita ini selalu terombang-ambing, sebentar ditarik ke arah ideologi liberal kapitalisme, sebentar lagi ditarik lagi ke arah ideologi demokrasi terpimpin atau sosialisme. Sekarang kita mengarah kepada ekonomi campuran, tetapi kalau kita lihat sekarang ini ekonomi campuran yang seperti apa, kembali lagi akhirnya ke feodalisme dan oligarki lagi gitu. Jadi kita memang berada dalam satu siklus yang tidak pernah berubah gitu. Nah, terus kemudian yang harus kita lihat, salah satu negara itu bisa berhasil kalau berdasarkan buku yang ditulis oleh Demo Soklu kemarin yang menjadi topik yang memulai perdebatan kita kemarin sampai hari ini adalah Why a Nation Failed. Indonesia mungkin dan kebanyakan negara-negara berkembang yang lain yang tidak bisa maju itu adalah ketika mereka tidak mempunyai inklusivisme di dalam politik dan ekonomi. Jadi kita masih tetap menerapkan ekonomi sistem politik dan ekonomi yang ekstraktif. Jadi hanya mengambil dari alam, mengambil dari sesama gitu ya. Tapi kita tidak bisa menciptakan inklusivisme di mana setiap pelaku ekonomi bisa mendatangkan keuntungan kepada dirinya sendiri dan itu terbuka dan tanpa harus merugikan orang lain. Itu yang sulit yang terjadi kenapa suatu negara itu gagal. Sebenarnya kalau buku yang kemarin itu belum tuntas kita bahas itu, Pastor. Sebenarnya banyak materi yang bisa dibahas dari situ. Itu aja, Pastor. Silakan dibahas. Ya, ini saya lanjut dulu ya. Terima kasih. Anda telah menyimak video ini sampai selesai. Silakan tuliskan masukan atau pengalaman Anda sesuai tema video yang kami sajikan. Kami berharap masukan Anda bisa memberi edukasi sebagai bahan pertimbangan untuk membangun pola pikir positif. Kepedulian Anda sangat bermanfaat membangun generasi dalam menyikapi narasi atau sumber berita. Terima kasih. Dan salam damai untuk Indonesia bersama Reaksi Nusantara.